Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bapak dapat didengar? Waalaikumsalam. Dapat didengar, Pak. Baik, Pak. Ya, baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, kita buka kegiatan pada hari ini terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar kalian setelah beberapa minggu kita bertemu? Apakah masih semangat dan sehat? Masih semangat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi di bab berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada zaman sekarang dengan wabah COVID-19 ini terasa kesehatan itu begitu amat penting ya. Apalagi pemerintah juga ikut menganjurkan bahwa kita diupayakan memperhatikan 3M ya. Selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Tujuannya untuk apa? Jelas untuk mengurangi peningkatan pasien dan penularan wabah virus COVID-19. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19 yang sedang marak sekarang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, Bapak ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Karena usaha juga selalu harus diiringi dengan berdoa dan memohon kelancaran pada pelajaran hari ini agar kalian dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar dan mudah memahami apa yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Dan tidak lupa juga kita berdoa untuk guru-guru kita yang telah membimbing kita senantiasa, membimbing kita, menuntun kita sehingga kita ada pada sekarang ini ya dan nantinya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Semoga doa kita dijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suara Bapak sejauh ini masih didengar dengan baik ya? Masih, Pak. Nah, alhamdulillah. Kalau begitu kita mulai mata pelajaran hari ini, yaitu mengenai cerita inspiratif. Ya, menyusun cerita inspiratif. Baik cerita maupun inspiratif ya. Dua kata ini sebenarnya kalian juga sering menjumpai, sering mendengar maupun membaca dua kalimat ini. Paling tidak kalian pernah menemukan baik dalam bacaan maupun tayangan cerita inspiratif. Ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin mengingatkan untuk
adik-adik semuanya, anak-anak, ya, ketika Bapak sedang berbicara dan mata pelajaran sudah dimulai, kalian bisa menonaktifkan mic atau audio maupun suaranya agar kelas dapat berlangsung secara kondusif, agar kalian selalu terpusat pada apa yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Apakah sudah dinonaktifkan suaranya? Sudah, Pak. Ya, akan diikuti oleh siswa yang lainnya untuk menonaktifkan suaranya. Ya, terima kasih dan selamat datang juga untuk anak-anak yang baru hadir. Ya, langsung mengikuti saja ya. Nah, Bapak lanjutkan mengenai cerita inspiratif. Cerita. Apakah kalian tahu apa itu cerita? Nah, cerita itu selalu menjadi hal yang amat dinantikan dan sering kali dilakukan oleh kalian sebenarnya. Kalian sudah sering ya, bahkan bukan hal yang aneh, asing, atau hal yang baru buat kalian untuk melakukan kegiatan cerita atau bercerita. Baik itu menceritakan masa-masa liburan kalian di masa pandemi, baik itu menceritakan mengenai handphone baru kalian, ya, atau kalian menceritakan tentang lagu baru dari boyband favorit kalian, atau film drama Korea yang baru, ya. Entah itu diceritakan kepada ibu, bapak, ya, orang tua, teman, sahabat, dan lain sebagainya. Kalian sebenarnya sudah melakukan kegiatan cerita tersebut. Namun, terkadang kita tidak tahu banyak jenis-jenis dari cerita tersebut. Nah, namun pada hari ini kita akan lebih fokus kepada cerita inspiratif. Nah, sebelum jauh lebih kepada cerita inspiratif, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah teks ya yang bisa kalian baca, bisa kalian saksikan ya. Ini akan Bapak bacakan, kemudian Bapak akan tanyakan kepada kalian. 2 hari yang lalu, saya melihat kecelakaan antara sepeda motor dan mobil di perjalanan menuju kantor. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kemacetan panjang yang berdampak kurang baik untuk orang lain yang ingin pergi ke sekolah, tempat kerja, maupun yang lainnya. Pihak kepolisian langsung berinisiatif untuk mengatur arus lalu lintas agar kembali normal dan lancar. Nah, sudah Bapak bacakan teks atau naskah yang muncul di layar handphone kalian. Ya. Yang ingin Bapak tanyakan, apakah yang Bapak sebutkan, apakah yang Bapak katakan tadi termasuk sebuah cerita? Silahkan, siapa yang bisa menjawab? Bapak kasih nilai bonus, nilai tambahan ya. Tidak hanya kehadiran kalian, tapi keaktifan kalian di dalam kelas akan Bapak nilai. Oke. Ayo. Coba M. Khairun Najib, kira-kira yang Bapak katakan tadi termasuk sebuah cerita atau bukan? Cerita. Cerita. Mengapa dapat dikatakan cerita?
Kenapa, ayo? Kan sering bercerita ya, pasti dengan teman maupun dengan siapapun. Bingung? Bingung. Ya, memang terkadang kita tahu lah ya, mengetahui apa itu seperti apa bentuk cerita, ya, bagaimana kita caranya bercerita, kita pasti mengetahui. Ya. Namun terkadang untuk menjelaskan apa sih itu bercerita sulit, ya, karena pada dasarnya memang kita lebih memahami bentuknya, contohnya, namun untuk menjelaskan terkadang lebih sulit, gitu. Ada yang bisa menjelaskan alasannya, mengapa apa yang tadi Bapak katakan dinamakan sebuah cerita? Ayo, tidak usah Bapak tunjuk, coba. Ada yang mau mengajukan pendapat atau menjawab pertanyaan dari Bapak tadi? Ya, tadi dari Mas Khairun sudah menjawab bahwa yang Bapak katakan tadi termasuk sebuah cerita. Ya, benar itu sebuah cerita. Tapi kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Mengapakah yang Bapak sampaikan tadi termasuk ke dalam sebuah cerita? Kira-kira kenapa? Kenapa dinamakan sebuah cerita? Coba, Mbak Queen biasanya menjawab. Di mana ya? Mengapa teks yang Bapak katakan tadi termasuk ke dalam cerita? Coba jelaskan alasannya. Bingung ya, masih bingung. Baik, kalau masih bingung, Bapak lanjutkan. Mengapa teks yang tadi Bapak bacakan termasuk teks cerita atau cerita? Ya, jelas. Yang tadi Bapak bacakan termasuk teks cerita. Nah, sebelum Bapak jelaskan mengapa yang Bapak bacakan tadi termasuk cerita, ya, pengertian dari cerita tersebut adalah tuturan, ya, perhatikan, tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal. Boleh dicatat, boleh. Barangkali nanti Bapak tanyakan lagi. Dari pengertiannya, cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, baik peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Dari kata yang mungkin baru kalian dengar yaitu tuturan. Tuturan itu sendiri dengan kata lain yaitu perkataan atau mengatakan, ya. Jadi perkataan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal. Baik itu suatu halnya berbentuk peristiwa, kejadian, dan lain sebagainya. Apakah teks tersebut termasuk cerita? Ya, apakah teks yang Bapak bacakan tadi termasuk cerita? Iya, betul jawaban dari Mas Hairun, bahwa yang tadi Bapak bacakan adalah cerita. Karena, ya, tadi kan Bapak menanyakan alasannya apa, kenapa teks yang Bapak bacakan termasuk teks cerita. Jawabannya, kita bisa berpacu dari pengertian. Dari pengertian yang Bapak katakan tadi, yang Bapak jelaskan tadi mengenai pengertian cerita. Yang pertama, sebuah tuturan atau perkataan, ya. Yang tadi Bapak bacakan termasuk cerita. Karena apa? Karena sebuah tuturan, karena sebuah perkataan, ya. Tentu kan tadi Bapak mengatakan beberapa hal dan mengatakan sebuah peristiwa, ya. Intinya sebuah perkataan, ya. Itulah cerita dan mengapa teks yang tadi Bapak bacakan termasuk cerita. Dan yang kedua, terdapat sebuah kejadian dan peristiwa. Jelas ya, tadi teks yang Bapak bacakan, Bapak
membacakan teks yang berisi sebuah kejadian dan peristiwa. Kejadiannya apa? Kecelakaan antara motor dan mobil. Yang menyebabkan apa? Menyebabkan kemacetan panjang. Ya, yang berakibat atau berdampak buruk atau kurang baik bagi beberapa pihak. Nah, itu pengertian dari cerita dahulu ya. Pengertian dari cerita. Nah, kita kan sering bercerita namun terkadang sulit untuk menjelaskan. Ya, jadi tadi Bapak contohkan sebuah teks cerita yang Bapak bacakan. Teks cerita yang pertama sebuah tuturan, yang kedua terdapat sebuah kejadian dan peristiwa. Tetapi apakah dapat dikatakan cerita inspiratif? Coba, ada yang bisa menjawab atau tidak? Apakah teks yang tadi Bapak bacakan termasuk cerita inspiratif? Kalian kan pasti pernah mendengar kisah inspiratif, cerita inspiratif ya, baik itu menceritakan soal pemuda miskin yang bercita-cita untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang pilot, untuk menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Ya. Kalian kan pasti pernah mendengar cerita-cerita tersebut ya, baik cerita-cerita yang lain yang terdapat pernyataan bahwa cerita tersebut adalah kisah inspiratif atau cerita inspiratif. Dari teks yang Bapak bacakan tadi, apakah dapat dikatakan cerita inspiratif? Ya. Coba. Dapat, Pak. Dapat dikatakan cerita inspiratif. Tadi Mbak Queen ya. Iya, Pak. Mbak Queen tadi mengatakan bahwa cerita yang Bapak bacakan atau teks yang Bapak bacakan termasuk cerita inspiratif. Apakah benar itu adalah cerita inspiratif? Bagaimana cerita dapat dikatakan termasuk ke dalam cerita inspiratif? Nah, tidak Bapak jawab langsung, ya. Bapak ingin kalian lebih memahami terlebih dahulu. Memahami apakah teks yang Bapak bacakan tadi termasuk teks cerita inspiratif. Nah, bagaimana sih cerita dapat dikatakan termasuk ke dalam cerita inspiratif? Karena dapat menggugah perasaan dan memberikan kesan yang mendalam. Google, woy. Ya, tadi Mbak Queen sudah menjawab bahwa cerita inspiratif itu adalah cerita yang dapat menggugah banyak perasaan ya. Di sini Bapak lanjutkan bahwa memang benar yang namun apakah teman-teman yang lain juga sudah memahami tentang cerita inspiratif? Ya, di sini Bapak sudah munculkan bahwa inspiratif itu ya berasal dari kata inspirasi. Nah, inspirasi itu sendiri apa sebenarnya? Inspirasi itu adalah percikan ide-ide kreatif atau ilham ya, akibat hasil proses belajar dan peduli pada sekeliling kita. Ya, jadi inspirasi itu adalah ide-ide yang muncul dari proses belajar dan sikap peduli kita pada sekeliling kita. Baik itu apa yang kita lihat, baik itu apa yang kita baca, baik itu apa yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari ya, yang dapat menjadi sebuah pembelajaran dan memunculkan ide-ide kreatif. Itu adalah inspirasi. Dan apa itu inspiratif? Nah, inspiratif itu adalah segala sesuatu yang bertujuan menginspirasi. Ya. Jadi, inspirasi dan inspiratif ini masih satu kaitan. Ya.
Maka dari itu inspiratif adalah segala sesuatu yang bertujuan menginspirasi. Ya. Artinya apa? Dari ide-ide kreatif atau ilham atau ide-ide kreatif yang muncul dari proses belajar dan peduli pada sekeliling kita itu ya, dapat kita ceritakan namun bertujuan menginspirasi. Bertujuan menginspirasi. Lalu apa sebenarnya cerita inspiratif itu? Nah, cerita inspiratif yaitu bentuk narasi yang lebih bertujuan memberi inspirasi. Nah, padahal pada judulnya sudah ada inspiratif, namun di pengertiannya muncul kata inspirasi. Karena memang kata inspiratif ini adalah kata sifat dari dasar kata inspirasi. Ya, Bapak lanjutkan memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Nah, jadi cerita inspirasi ini adalah termasuk bentuk narasi. Namun, narasi ini atau cerita ini bertujuan untuk apa? Memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Ya. Jadi ide-ide atau pengalaman atau proses belajar yang kalian temui, baik yang kalian baca, yang kalian lihat, yang kalian dengar, itu kalian bagikan, ya, itu kalian narasikan kepada teman-teman atau kepada orang banyak, ya, untuk apa? Untuk memberi inspirasi. Untuk memberi inspirasi kebaikan kepada banyak orang. Dapat dipahami ya? Ya, baik, Bapak lanjutkan. Nah, untuk itu kita lanjutkan dengan mengenali cerita inspiratif. Nah, biasanya dalam cerita inspiratif itu ada apa saja sehingga kita dapat mengatakan bahwa cerita tersebut adalah cerita inspiratif. Ya. Yang pertama yaitu jelas menginspirasi. Nah, artinya apa? Menginspirasi itu ya dapat menimbulkan rasa simpati, empati, kepedulian atau perasaan pribadi dari pembacanya atau pendengarnya. Ya. Jadi ketika kita sedang bercerita mengenai cerita inspiratif, ya dalam kita bercerita maupun setelah kita bercerita itu akan menimbulkan rasa simpati, ya, rasa empati, rasa kepedulian atau perasaan pribadi. Biasanya kalau kita terinspirasi itu juga memiliki ciri-cirinya seperti halnya saya harus bisa seperti itu. Saya harus bisa termotivasi dari cerita ini. Saya harus bisa mengejar cita-cita saya. Nah, itu adalah ciri-ciri bagaimana ketika kita sudah mulai terinspirasi atau termotivasi. Ya, muncul rasa-rasa simpati, empati, kepedulian atau perasaan pribadi. Nah, yang kedua adalah dibuat oleh orang bijak. Ya, ini biasanya ya, cerita-cerita inspiratif ini itu disusun, diceritakan atau dibuat itu oleh orang-orang bijak. Ya, namun bukan seperti orang-orang bijak yang ada di film-film ya. Ya, selalu berjubah putih, berjanggut putih, selalu orang tua, ya tidak mesti seperti itu. Karena cerita-cerita inspiratif ya dapat ditemukan oleh semua orang, dapat dialami oleh semua orang, baik itu berasal dari pengalaman pribadi maupun melihat lingkungan sekitar atau teman-teman kita. Jawaban. Jawaban kan satu yang. Ayo Mas Arya, dimatikan dulu suaranya. Ya, terima kasih. Dibuat oleh orang bijak. Ya, bijak dalam arti dihasilkan dari pengamatan dan pengalaman yang menyentuh hati. Ya, jelas. Ya, sudah Bapak jelaskan bahwa orang bijak itu bukan berarti orang yang tua, orang yang sudah sepuh, orang yang memakai jubah putih, orang yang
sudah dewasa, tidak seperti itu. Namun siapapun dapat menyampaikan cerita inspiratif. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Yang seperti apa? Pengamatan dan pengalaman yang seperti apa? Yang menyentuh hati. Ya. Bagaimana kita bisa menginspirasi seseorang kalau cerita kita saja tidak bisa menyentuh hati orang yang mendengarkan, baik orang yang membaca. Agar dapat menginspirasi, kita juga dapat menceritakan cerita inspiratif yang menyentuh hati. Misalnya, ada pemuda miskin yang kemudian karena rajin menabung, akhirnya dia dapat melanjutkan pendidikannya yang awalnya putus sekolah hingga akhirnya bisa lulus sampai di perguruan tinggi dan menjadi orang sukses. Ya, diceritakan masa-masa ketika dia itu putus sekolah dan lain sebagainya, perjuangannya. Nah, itu kan sangat menyentuh hati. Akhirnya apa? Menginspirasi kita. Dia saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu menimbulkan rasa simpati, empati, kepedulian atau perasaan pribadi. Nah, yang ketiga, menggugah banyak perasaan. Ya, ini tadi sudah dikatakan oleh Mbak Queen ya, dari pengertian cerita inspiratif itu sendiri. Karena apa? Kenapa menggugah banyak perasaan? Karena dihasilkan dari cerita rekaan maupun kisah keteladanan. Ya, ketika kita sedang bercerita, maupun cerita pengalaman pribadi, maupun cerita hal-hal yang lainnya dengan tema yang macam-macam, ya, pastikan ada respon ya. Ada respon, ada perasaan-perasaan yang muncul dari pendengar. Ya, misalnya kita bercerita kepada teman kita mengenai kemarin saya melihat hantu di rumah saya. Wah, pasti kan muncul banyak perasaan ya. Ada perasaan takut, ada perasaan, lah goro be, lah ngarang neno. Nah, pasti kan perasaan-perasaan tersebut muncul ya. Nah, maka dari itu ini juga ada di cerita inspiratif ketika kalian menceritakan kepribadian seseorang, bahwa seseorang itu memiliki kehidupan yang cukup berat. Namun dari kehidupan cukup berat itu bisa membangkitkan semangatnya sehingga dia dapat dapat bangkit dan kembali melaksanakan atau melakukan kehidupan sehari-hari dan menjadi orang sukses. Nah, dari cerita tersebut kan pasti menimbulkan banyak perasaan, menggugah banyak perasaan karena hasil dari cerita rekaan maupun kisah keteladanan. Nah, mengenai teks yang Bapak bacakan tadi, nah, dari apa yang sudah Bapak jelaskan, ya, baik itu pengertian cerita inspiratif maupun apa saja yang sering dijumpai dalam cerita inspiratif, ya, kira-kira ada jawaban lain atau tidak? Apakah teks yang tadi Bapak bacakan, teks cerita yang Bapak bacakan, termasuk cerita inspiratif? Ada yang bisa menjawab, atau Mbak Queen mau menjawab lagi, atau dari teman-teman yang lainnya, barangkali ada perubahan jawaban, barangkali ada pendapat lain atau jawaban yang lain. Ayo, silahkan sebelum Bapak lanjutkan. Termasuk teks cerita inspiratif. Ya. Mengapa? Mengapa? Ya, tadi Mbak Queen mengatakan bahwa cerita yang Bapak sampaikan adalah cerita inspiratif. Mengapa dapat dikatakan cerita inspiratif? Dapat menginspirasi seseorang kalau misalnya naik kendaraan itu harus pelan-pelan, misalnya kayak gitu, Pak. Ya. Intinya ada pesan moral ya, ada pesan yang disampaikan oleh pencerita, oleh penulis, oleh pencerita maupun penulis, ada pesan moral yang ingin disampaikan. Ya, memang kalau tadi teks yang Bapak bacakan dilanjutkan, ya, pasti banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu disampaikan untuk pembaca maupun pendengar. Ya, lebih baik ketika kalian ingin berkendara, kalian memperhatikan keamanan berkendara, menggunakan helm, tidak melaju secara kencang, dan lain sebagainya, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Nah, karena tadi hanya penggalan saja,
dan Bapak bertujuan ingin menunjukkan bahwa teks yang Bapak bacakan adalah termasuk cerita, ya. Namun di dalamnya terdapat pesan moral yang sebenarnya dapat menginspirasi kalian, ya. Bahwa sebenarnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kalian ingin berkendara. Nah, maka dari itu teks yang tadi Bapak bacakan termasuk adalah teks cerita inspiratif. Gitu, ya. Bisa dipahami atau ada yang masih bingung? Bisa dipahami, Pak. Baik. Yang lain, apakah ada yang masih bingung atau sudah paham? Paham, Pak. Nah, baik. Kalau dari yang lain juga sudah paham, nah, di sini Bapak ingin melanjutkan mengenai materi teks cerita inspiratif. Ya. Namun pada kali ini Bapak ingin sedikit kita bermain sambung cerita. Ya. Nanti di sini Bapak akan menunjuk beberapa dari kalian untuk melanjutkan cerita di Bapak. Nah, peraturannya gampang dari sambung cerita ini. Ya. Kalian bisa menyiapkan satu kalimat saja untuk menyambung kalimat dari Bapak. Nah, peraturannya satu orang, yaitu Bapak, memulai sebuah cerita dengan satu kalimat. Nah, jadi